Nama saya Andika Teja Widayata. Perkenalkan, nama saya Nabila Safia Imran dan saya Lauri Marsha Simolon. Nama saya Muhammad Salari Domino. Perkenalkan, nama saya Dimas Sasi Adiningsih. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Selamat sore teman-teman yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini saya akan mewawancarai pedagang untuk memenuhi tugas hukum tata negara. Kali ini saya akan mewawancarai pedagang kaki lima, yaitu pedagang mie ayam. Baik, sekarang kita akan mengarahkannya ke mie ayamnya. Pak, Kanggo Pak, perkenalkan nama ini Sindat. Eko, umur 1 tahun. Asli Bugli, Ngawi. Oke Pak. Saya mau bertanya Pak mengenai hak dan kewajiban. Menurut Bapak itu punya hak dan kewajiban apa sih sebagai pedagang? Kewajiban uang ekomnya. Kalau namanya panjenengan dalam pedagang apa? Pak, untuk pedagang gitu dalam pedagang apa haknya Pak jenengan? Itu pokoknya ya semua. Ya. Hanya untuk bisa bebas dari uang ya. Ada penanganan itu ya itu Pak. Tapi Bapak sering nggak dijago Satpol PP gitu? Nah ya apa nih ya, kalau itu ya memang terus cuma ya tadi kita juga Bapak tahu nggak lembaga negara itu apa aja? Oke. Jadi menurut panjenengan lembaga negara itu terdiri dari DPR dan MPR dan lain-lain ya. Yes. Ini kami mau menjelaskan Pak tentang teori hard cancel. Di mana tadi berhubungan dengan hak kewajiban Bapak dalam pedagang. Jadi hal Kelsen itu ya ingin memisahkan antara moral, politik, dan sosiologi secara ilmiah dan objektif Pak. Jadi teori hal Kelsen itu adalah hukum murni Pak. Jadi pemisahan. Jadi betul apa yang Bapak tadi lembaga negara bisa. Kalau menurut kalian itu harusnya bisa. Itu Bapak pemerintah harusnya gabung apa bisa Pak? Kalau Bapak sebenarnya ikut susah. Oh, kalau bisa kerjasama, tapi apa bisa ya biar saling mengawasi gitu ya. Jadi sesuai dengan teori hal itu ya menurut saya itu. Makasih tadi atas waktunya aku dan mau dan Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari saudara Teja tadi. Jadi Hans Kelsen itu memandang negara bukan sebagai entitas sosiologis atau politis, melainkan sebagai tatanan hukum normatif. Jadi negara itu identik dengan sistem hukum yang berlaku dalam pandangan ini. Contohnya seperti negara. Negara merupakan sistem norma hukum yang bertingkat. Dan setiap norma hukum mendapatkan kekuatan mengikatnya dari norma yang lebih tinggi sampai pada ground down atau norma dasar hipotetik. Lembaga negara dalam perspektif Kelsen. Dalam kerangka teori ini, lembaga negara dipandang sebagai organ hukum
yang bertugas menciptakan dan melaksanakan norma hukum. Misalnya, lembaga negara berfungsi dalam sistem membuat norma hukum baru, menjalankan norma hukum dalam bentuk tindakan konkret, menyelesaikan konflik, dan menafsirkan norma hukum. Semua lembaga ini hanya ada dan berfungsi secara diberi kewenangan oleh norma hukum, bukan karena kehendak rakyat atau kekuasaan politik semata. Kelsen sangat formatif dan normatif, mengabaikan dimensi sosial dan politik dari negara dan lembaga-lembaganya. Dalam praktik, lembaga negara tidak hanya menjalankan hukum, tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan kepentingan. Jadi kesimpulannya, dalam teori Hans Kelsen, lembaga negara adalah orang-orang normatif yang dibentuk oleh dan berfungsi dalam kerangka tatanan hukum. Mereka tidak memiliki eksistensi atau kewenangan di luar norma hukum yang mengatur mereka.